khususnya masyarakat Denpasar Selatan dan pada masyarakat Kota Denpasar secara keseluruhan. Pagi ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Narasumber yang luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Oke, perkenalkan teman kami ini Dayu Praba. Beliau penyuluh agama Hindu di Kementerian Agama Kota Denpasar. Saya Dayu. Makin lebar, Mbak. Makin lebar, Astunggara makin lebar rezekinya, amin. Lebar badannya, lebar semuanya, sehat, lebar peluangnya. Amin. Astunggara. Oke. Kegiatan penyuluhnya gimana nih? Kegiatan penyuluh tetap berjalan. Walaupun di sela-sela ada kesibukan yang ini, tapi yang harus tetap jalan. Oke. Mbak Afifah gimana hari ini, Mbak? Sehat, alhamdulillah sehat. Kelihatan kan dari wajahnya deh. Iya. Oke, kita sekarang ada di podcast Serasi. KUA Denpasar Selatan dalam program Sigap dan edukasi agama dari penyuluh. Kita pagi ini akan membahas tentang aborsi, Dayu. Nah, ini kita kan juga pengen belajar ya dari kita kan tinggal di komunitas di Bali, komunitas teman-teman Hindu, kita juga pengen belajar ya. Nah, ini kalau di pemahaman agama Hindu, aborsi itu seperti apa sih, Dayu? Utamanya untuk masyarakat kita di wilayah Denpasar ini ya. Oke. Kasus aborsi, Dayu, mohon disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Afifah. Sebelum kita bahas tema kita pada hari ini, tema kita pada pagi hari ini adalah aborsi dalam pandangan Hindu. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, damai selalu, santi selalu, dan semoga kita masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita bahas aborsi, saya selaku penyuluh agama, tadi sudah diperkenalkan ya Bapak Ibu, teman podcast Serasi. Saya Dayu Praba, penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, penyuluh agama Hindu. Saya tidak henti-hentinya menggaungkan bahwa kantor urusan agama di Denpasar Selatan sekarang tidak hanya melayani layanan agama dan keagamaan untuk umat muslim saja. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan agama dan keagamaan untuk umat Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, dan yang lainnya bisa datang ke KUA. Ada rekan-rekan kita yang akan siap melayani Bapak Ibu. Kayaknya menarik ini kita bahas tentang aborsi, Mbak. Data statistik membuktikan bahwa tingkat aborsi di Kota Denpasar tinggi, di Bali tinggi, di Indonesia tinggi. Ini faktor apa ya, Dewi, kok sampai bisa tinggi sekali nih? Sebelum kita bahas ke faktornya, Mbak. Jadi aborsi itu terjadi karena apa? Terjadi karena beberapa hal yang menyebabkan itu bisa terjadi. Dilakukan aborsi sengaja Aborsi itu apa sih? Oke, pengertian aborsi itu apa? Aborsi itu adalah tindakan untuk menghentikan kehamilan di luar rahim ibunya. Nah, itu dulu. Kita pahami dulu aborsi itu. Nah, aborsi ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memperbolehkan aborsi. Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan. Seperti apa? Aborsi itu ada 3, Mbak. Aborsi secara spontan, aborsi secara indikasi medis, dan aborsi ilegal. Aborsi spontan, misalkan kita lagi hamil, kemudian keguguran. Kita tahu nih, keguguran yang bisa disebut keguguran. Kita tahu dalam kondisi hamil, kita lagi mandek, terus tiba-tiba luruh rahimnya. Itu aborsi spontan. Aborsi yang tidak kita ketahui dan kita tidak inginkan itu terjadi.
karena Mm-mm. ketidaksengajaan keinginan kita Iya, ya. betul. Oke. Itu aborsi yang disebut dengan aborsi Aborsi spontan. Oke, Kemudian ada aborsi indikasi medis. Ini yang saya baca ya, Mbak. Artinya dari beberapa jurnal yang saya baca, aborsi indikasi medis misalkan menurut para ahli, menurut para dokter kandungan, bidan, bahwa jika janin ini dipertahankan akan membahayakan ibunya. Jika janin ini dipertahankan akan membahayakan bayinya. Jadi ada beberapa nyawa yang dipertaruhkan oleh para ahli kesehatan. Jadi dilakukanlah aborsi. Nah, itu alasan medis ya. alasan medis. Sampai bolehnya itu di usia kehamilan berapa Dayu? Ada ketentuan. Nah, itu yang saya tidak baca ya, karena Oh. undang-undang kesehatannya sampai Oke, panjang sekali panjang tentang ya, aborsi oke. itu. Saya melihatnya secara Global aja global ya. garis besarnya bahwa aborsi itu dibagi menjadi tiga tadi. Oke. Aborsi spontan tadi yang kita sering sebut keguguran, terus aborsi indikasi medis, yang terus terakhir apa Dayu tadi? ini yang paling parah, aborsi ilegal. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat kita Ya. Aborsi ilegal inilah Mbak tugas kita selaku penyuluh. Oke, selaku penyuluh. Khususnya di kota Denpasar, wilayah Denpasar Selatan. Inilah tugas kita sebenarnya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa lakukan untuk minimal menekan inilah. Sama halnya keinginan pemerintah, utamanya instansi Kementerian Agama untuk menekan stunting ya. Menekan tingkat aborsi, menekan seks bebas yang itu. Ini terus kita gaungkan. Terus kita gaungkan bagaimana kita bisa minimal memberi contoh dulu, Mbak. Penyuluh itu kayak podcast yang dahulu di Kementerian di KUA Denpasar Selatan yang dibawakan oleh Pak Haji Taufik. Beliau mengatakan bahwa penyuluh itu adalah seorang yang harus diteladani. Nah, kalau linknya bisa dilihat nanti ya di YouTube yang lainnya, bisa dilihat nanti, di scroll lagi. Ada di sana Pak Haji Taufik mengatakan bahwa penyuluh adalah orang yang diteladani. Guru masyarakat ya. Kita dulu mampu nggak untuk menekan hal itu untuk diri kita sendiri, baru kita menggetok tularkan kepada yang lainnya. Oke. Itu sih yang disebut dengan aborsi, Mbak. Ada aborsi itu adalah tindakan menghilangkan, menghentikan kehamilan sebelum janin itu hidup di luar rahim ibunya. Ada aborsi secara spontan, aborsi indikasi medis, dan aborsi ilegal. Fokus pada aborsi ilegal. Oke. Ini banyak terjadi di masyarakat kita ya. Utamanya saya baca ini Dayu, pernah ada kasus dokter gigi melakukan aborsi ilegal dan itu sebanyak 1.300 pasien. Sepertinya itu kasus di 2023 ya Dayu. Ini kasus di Bali nih luar biasa. Mestinya cabut gigi, ini cabut calon janin. Nah, itu seperti apa sih Dayu kejadian di Bali kok bisa sampai luar biasanya ya. Nah, ini juga kita sebagai penyuluh Dayu mungkin disampaikan apa tindakan apa yang bisa kita sampaikan ke masyarakat kita ya Dayu ya. Sebenarnya kita hanya bisa mengajak, Mbak. Mengajak bersama-sama, menghimbau bahwa ada loh pendidikan pranikah. Bagaimana kita awalnya terjadi praktek aborsi adalah karena beberapa hal. Yang pertama, perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi yang tidak digunakan secara baik, benar, betul, tidak bisa memfilter. Jadi bablas ya. Anak-anak muda kita, generasi muda kita yang sekarang bermain gadget, yang dunianya dalam genggaman, yang saya pun sebagai orang tua sulit memastikan apa tontonan anak kita. Baik itu video yang merangsang birahi mereka, apalagi sehingga di masa-masa pubertasnya merangsang birahi mereka, merangsang itu mereka tidak bisa filter, dan kegagalan kita sebagai orang tua tidak bisa mengarahkan hal itu.
Maka penting diadakan pendidikan pranikah untuk menyiapkan kesiapan dua pasangan ini. Bagaimana mereka harus menyalurkan itu? Apa resiko yang dia dapat ketika mereka menyalurkan kegiatan seks bebas? Kemudian setelah perkembangan iptek, mereka melihat, mencontoh, mendengar, meniru, baru adanya seks bebas. Mereka dua pasang insan muda-mudi yang menyatakan dirinya cinta, suka sama suka. Apa cirinya kamu cinta dengan aku? Ya seks bebas. Karena seks itu adalah bukti cinta salah satunya. Padahal bukan itu dalam tanda kutip, begitu. Karena dorongan nafsu di usia tadi, betul, tadi ya, yang tidak ada mengarahkan, tapi penyaluran yang salah, ya, betul. Efek dari medsos yang luar biasa tidak terbendung, dan adanya sarana prasarana di Bali ini yang luar biasa ya, Maaf. Ya, betul. Kemarin ada beberapa calon pengantin juga ya. Akhirnya pergaulan bebas, hamil di luar nikah. Ketika kami tanya kok bisa melakukan seperti itu di mana, mereka kenal dengan istilah sotem dayo. Iya, nah kayak gitu seperti itu. Nah, ini kan di Bali memang sangat tantangan bagi kita, sangat ya. Tantangan bagi kita. Tidak hanya sebagai penyuluh. Kita punya beban besar juga sebagai orang tua dalam memfokuskan ini pada anak-anak kita. Kemudian setelah ada seks bebas, lalu mulai sudah terjadi dampak dari seks bebas, entah itu bergonta-ganti pasangan, penyakit menular seksual, baru mulai efeknya hamil. Banyak ya, hamil. Setelah hamil muncul nih ketidaksiapan, baru saya sadar bahwa cintamu membohongiku, begitu kan? Iya, baru ada sadar begitu, anak-anak perempuan khususnya. Kau membuaiku tanpa lupa dengan enaknya ya. Iya, jadi itu hanya enak 5 menit berdampak pada kehidupan sepanjang hidup. Setelah tidak siap baru merasa malu. Menganggap itu aib dan tidak mencari pertanggungjawaban yang lainnya. Entah mencari laki-lakinya, bahayanya lagi lakinya yang mana. Karena banyaknya kan sulit juga karena banyaknya saking bebasnya. Sulit sudah tidak bisa terbendung. Satu-satunya cara untuk menutupi aib itu adalah aborsi. Dan praktek-praktek aborsi terjadi setelah diriset karena 5 faktor itu, Mbak. Perkembangan teknologi, setelah perkembangan teknologi pelampiasannya adalah seks bebas. Setelah seks bebas sudah mulai kecelakaan, baru ada rasa malu dan menutupi aib itu lalu aborsi. Ironi. Luar biasa. Tidak ada aborsi, setelah aborsi itu menjadi dikesampingkan, okelah ditutupi, dikerat, perut dikerat. Orang tua tidak tahu orang tuanya kemana, kok anaknya bisa tidak tahu hamil sampai besar. Ibunya tidak bisa melihat perubahan fisiknya. Karena apa? Karena waktu yang ibu ini fokus pada kehidupan sandang pangan keluarganya sampai tidak sempat melihat putra-putrinya. Itu PR juga bagi saya selaku orang tua. Jadi membagi waktu itu penting bagi orang tua. Artinya meskipun sibuk, betul, kerja, sibuk, aktivitas lain. Setelah dia hamil, ditutupi, dipakai baju besar, kemudian lahir, anaknya dibuang. Kasus baru-baru ini terjadi di sosial media, viral di Desa Buliang, Bangli, anak perempuan dibuang. Di sebelah bayi perempuan, bukan janin lagi, bayi sudah anak dibuang di Desa Buliang, Bangli kalau tidak salah, bisa di searching dalam nanti. Dalam kondisi hidup diambil oleh warga. Bayangkan, Mbak, ada berapa pasangan suami istri yang menginginkan anak dengan sesusah payah, sekian tahun pernikahan
diberikan Betul keturunan, sekali. sementara di masyarakat kita Iya. dengan bebasnya muda-mudi kita Mm-mm. menggugurkan janin itu Iya. dengan enaknya seperti Ini luar itu ya. biasa, jadi pandangan kita. Lalu Oke. kemudian bagaimana Hindu memandang itu? Iya, Oke. begitu Dayu. Bagaimana Hindu memandang praktek aborsi ini? Bagi Hindu, baik keguguran secara spontan, baik aborsi secara indikasi medis, dan aborsi secara ilegal, itu harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan maksudnya seperti apa? Secara agama Ya. atau bagaimana? Dipertanggungjawabkan yang pertama secara moral mereka dipertanggungjawabkan. Kemudian dipertanggungjawabkan secara upacara upakara. Itu ada upakara-upacara yang mesti dilakukan ya, karena ya, itu perbuatan, betul, perbuatan dosa ya hitungannya ya. Apapun alasannya, aborsi atau menggugurkan atau keguguran adalah proses menghilangkan nyawa yang disebut dengan himsa karma. Jadi itu harus dipertanggungjawabkan. Seandainya tidak dipertanggungjawabkan, apa yang terjadi? Karena itu tidak terjadi pada diri saya, artinya saya tidak bisa merasakan spiritnya seperti apa. Efeknya seperti spiritnya apa, seperti apa, efeknya seperti apa. Tapi riset yang saya lakukan, ketika seorang suami istri pasangan sah, mengalami keguguran spontan tadi, dia dibayangi terus oleh janin yang pernah dikandungnya tadi, entah itu melewat mimpi, entah itu melewati proses karir ayahnya, karir ibunya yang terganggu, dan diyakini bahwa yang menghambat itu adalah janin yang pernah ada dalam rahimnya kemudian spontan turun. Tapi itu kalau tidak dilakukan upakara. Nah, tapi seandainya dilakukan upakara, itu adalah niasa, tetap dosa, Mbak. Tetap dosa. Tapi niasa kami adalah ada harapan kami memperlakukan dengan baik jiwa yang telah dibuat oleh kamu bang dan kamu peta. Artinya perpaduan sperma dan sel telur yang sudah menjadi janin dalam ini kami pertanggungjawabkan dalam perut kami gitu loh. Ini sudah menjadi anak saya. Ketika anak saya luruh, baik itu secara spontan, indikasi medis ataupun ilegal, itu wajib diupacarai. Makanya ada upacara warak keruron, ngelangkir dan ngelungah. Kita tidak bahas itu, Mbak. Artinya nanti di sesi lain ya kita bahas secara menyeluruh. Secara luas ya. Warak keruron upacaranya itu ketika bayi masih dalam berbentuk darah. Berapa misalkan dia telat hanya 3 minggu kemudian ke kamar mandi tiba-tiba jatuh darah. Itu sudah disebut dengan keguguran. Itu disebut keguguran. Wajib diupacarai dengan warak keruron. Lalu kemudian bayi yang sudah berbentuk janin, kemudian diupacarai dengan upacara ngelangkir dan upacara ngelungah. Makanya tidak heran di Bali, nanti Mbak lihat boleh searching upacara ngelangkir secara bersama-sama atau upacara ngelungah. Itu adalah upacara niase bagi pasangan. Itu yang sah loh. Pasangan suami istri yang sah berarti dilindungi oleh negara dan dilindungi oleh agama. Bayangkan yang udah pasangannya tidak sah, bapaknya beramai-ramai. Pasangan tidak sah itu sudah dosa. Bapaknya beramai-ramai dosa lagi. Berapa bapak yang dosa? Berapa bapak yang dosa. Kemudian ditambah hamil, digugurkan secara ilegal, dosa lagi. 3 kali dosa besar yang dilakukan. Apa yang harus kamu lakukan selain merubah dirimu dan niasa itu yang dilakukan? Apakah ada sumber sastranya? Jelas. Pandangan apa? Pandangan Munawa Dharma Sastra menunjukkan ada. Pandangan Sara Samuscaya menunjukkan ada. Pandangan Slokantara menunjukkan ada. Gini nih, Mbak. Kalau kita ngomong berdua nih, kita kan sama-sama orang yang beragama.
Bukan. belum bisa kita bisa bilang kita beragama secara utuh ya. Artinya kita fitrah manusia kita ya. manusia yang kita orang yang sudah sering mendengarkan, Iya. berdiskusi dengan orang-orang yang membaca tentang kitab suci. Kita masih berusaha melakukan apa yang diarahkan oleh kitab suci di Al-Qur'an, di saya, kita masih terus berusaha. Tapi generasi milenial ketika kita bicarakan Manawa Dharma Sastra 5/90 mengatakan bahwa ini nggak bener tuh, nggak ada tuh yang kayak begitu. Boleh saja. Nah ini berarti Dayu kalau artinya ada pergeseran nilai pemahaman agama di generasi muda kita. Ini berarti tugas kita bersama Dayu untuk mengembalikan generasi kita untuk memahami ajaran kita masing-masing ya. Kalau kami mungkin Al-Quran, pedoman kami Al-Quran hadis. Kalau Dayu tadi apa Dayu? Ada banyak kami. Ada Manawa Dharma Sastra, itu yang bisa kita lakukan nih. Utamanya tadi kembali lagi kita sebagai ibu rumah tangga yang mengenalkan anak-anak kita tentang pendidikan moral, pendidikan agama. Kita mulai dari keluarga dulu sepertinya Dayu, kita sebagai perempuan ya. Sebelum tugas utama kita di Kementerian Agama nih sebagai penyuluh untuk bisa menyampaikan ke masyarakat luas kita gitu. Bagaimana mengembalikan generasi kita untuk memahami tentang pedoman agama kita masing-masing. Itu sepertinya yang mesti bisa kita lakukan. Sebenarnya generasi Gen Z, generasi milenial itu generasi pintar-pintar Mbak. Jauh lebih pintar dari kita. Mereka hanya butuh keyakinan, meyakinkan mereka. Benar nggak sih ada itu? Kadang saya begini, kadang saya pengen menunjukkan bahwa ini loh ada. Ini loh ada, ini ada loh barang, ada loh wujudnya. Ini ada Manawa Dharma Sastra, Manu Dharma Sastra, Kompendium Hukum Hindu. Nah ya, ada rujukan yang bisa kita jadikan patokan. Ini adalah apa yang boleh kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan, hukumnya seperti apa. Ada loh di sini anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar bayangan seorang pemuka agama, seorang penyuluh agama berbicara atas asumsi dia pribadi. Jadi itu yang harus kita gaungkan ke Gen Z. Kami berbicara bukan asumsi kami. Artinya kami membacakan apa yang sudah diwahyukan oleh Tuhan kita bahwa ini. Saya bacakan, Mbak. Pasadanam Critanam Ca Carantanam Ca Kamatah Garba Hidranam Saiwa Supranam Ca Yasotinam. Manawa Dharma Sastra 590. Kenapa wanita-wanita yang menjadi anggota murtad yang karena nafsu biasa hidup dengan banyak laki-laki yang menggugurkan kandungannya dan ia membunuh namanya dan suka minum minuman keras. Tidak ada dijelaskan bahwa aborsi inilah butuh penalaran kita selaku penyuluh agama bahwa aborsi itu tergolong menggugurkan kandungan, berhubungan dengan banyak laki-laki dan menyebabkan kehamilan, kemudian kamu menggugurkannya, itu dosa besar, membunuh namanya. Jadi kita disetarakan dengan pembunuh loh. Kalau sampai kita melakukan aborsi. Jadi dalam Hindu jangan main-main. Artinya aborsi perlu kita pertanggungjawabkan. Mungkin itu Mbak yang kita bisa bahas tentang aborsi. Ini ya, aborsi sebenarnya memang baik dari agama Hindu, baik kita sesama dari saya sebagai seorang Muslim ya, dari aborsi itu memang tidak dibenarkan kecuali tadi alasan medis
yang membahayakan ibu dan janinnya ya. Meskipun secara Hindu tadi Betul. itu juga harus dipertanggungjawabkan. Ya. ada upacara tertentu. Betul. Seperti itu. Karena gitu Mbak, yang tadi itu kenapa harus dipertanggungjawabkan? Hindu punya 5 kepercayaan yang disebut dengan Pancasrada. Pancasrada yang pertama adalah percaya dengan Ida Sang Hyang Widi, kemudian yang kedua percaya dengan Atman, bahwa ada jiwa, kemudian yang ada roh, kemudian yang ketiga adalah percaya dengan karma pala. Apa yang kamu lakukan saat ini bisa berdampak saat ini juga, bisa berdampak akan datang, dan bisa berdampak pada masa lampaunya nanti. Kemudian yang keempat, kita percaya punarbawa. Punarbawa itu reinkarnasi. Kemudian yang kelima, kita percaya dengan moksha, kehidupan abadi, kekal abadi. Di mana letak keguguran? Di mana letak aborsi itu? Kita sudah membuat kepercayaan karma pala. Kalau kamu sudah berbuat, maka kamu akan menerima pahalanya. Akibatnya. Ada hukum sebab akibat di sini. Orang yang berani aborsi ketika dia masih gadis lalu melakukan tindakan aborsi, dia belum ada pasangan ya, dia melakukan aborsi. Oke, berhasil ditutupi. Kemudian dia menikah. Dia harus melanjutkan hidupnya kan? Iya, betul. Menikah dengan seorang laki-laki dalam hubungan yang sah. Bertahun-tahun dia mencari anaknya. Maksudnya bertahun-tahun dia tidak hamil dengan suami sahnya. Dengan suami sahnya dia tidak hamil. Oh, tidak hamil. Ini ada kejadian seperti itu, tidak hamil, bertahun-tahun dia tidak. Tapi dalam pengalaman dia sudah pernah menggugurkan. Inilah hukum yang alam sedang berbuat dengan kamu. Ketika kamu berusaha memperbaiki, hidupmu, ketika kamu berusaha bertobat, ketika kamu berusaha memahami bahwa itu salah, ternyata ada loh pahalanya yang kamu terima. Oke, sekarang kamu ganjaran, bukan pahala dong. Pahala kebaikan nanti. Oh iya betul, ganjaran. Jadi mereka tidak hamil secara normal dengan suami sahnya. Setelah dicari, oh ternyata kamu pernah menggugurkan loh. Saya mengakui saya pernah menggugurkan. Ayo kita upacarai. Setelah upacara itu terjadi, baru ada proses janin. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Karma palanya sudah pasti, ada hukum sebab akibat. Kemudian kepercayaan yang ketiga, yang keempat ada punarbawa reinkarnasi. Kami percaya bahwa leluhur kami akan lahir berulang-ulang kali untuk menebus karma pesanannya. Jadi anak saya yakini sebagai titisan dari orang tua saya, kakek saya, atau siapapun yang akan memperbaiki kehidupan masa lampaunya di saat ini. Sampai ia mencari kekekalan abadi pada moksha tadi. Sampai dia tidak terlahir kembali, sampai dia ini berarti dia sudah bisa sempurna untuk menjadi roh yang siap untuk moksha. Tapi saat ini apakah yakin ada yang moksha? Kan begitu. Sebaik-baiknya kita berbuat pasti ada salahnya. Itulah yang akan terus ditebus dalam proses reinkarnasi. Lalu bagaimana dengan aborsi? Ketika aborsi berarti kamu sudah memutus reinkarnasi ini. Leluhur kamu yang akan bereinkarnasi melalui rahim kamu bunuh, ada putus. Hukumannya itu berapa tahun? Berapa ratus tahun leluhur kita akan mengantre untuk mengalami proses reinkarnasi itu. Sekarang kamu potong begitu saja, kamu bunuh, dosa besar terjadi. Gitu. Makanya dalam Hindu memandang seperti itu memandang aborsi. Jadi penting sekali kita mengadakan pendidikan pranikah yang disebut suscatin ya, kursus calon pengantin, baik di Hindu ataupun di agama lain. Yang pertama menyiapkan kesiapan mental untuk bisa menjadi ibu yang siap. Jadi jangan pandang enaknya tuh cuma 5 menit. Enaknya tuh cuma 5 menit. 10 menit katanya operator. 10 menit enaknya, tapi akan membawa efek sepanjang masa depan. Betul. Jadi Hindu memandang aborsi sebagai dosa besar yang tergolong himsa karma. Jadi mari kita sama-sama saling mengingatkan bahwa praktek aborsi adalah salah satu hal yang paling tidak dianjurkan di semua agama.
bukan nggak, Tidak dilarang, tidak dianjurkan dilaksanakan. Betul dilarang. Betul Karena dilarang. bagaimanapun itu akan mengancam jiwa baik kita yang akan aborsi maupun calon janin yang diaborsi. Itu kalau sampai gagal aborsi juga bisa kenapa-apa dengan janin itu. Kan seperti itu. Saya pernah baca juga review seorang dokter karena kesalahan bukan tenaga ahli, bukan tenaga medis, artinya mungkin dukun kampung melakukan aborsi ilegal itu Dayu luar biasa. Kalau medis melakukan operasi itu perlu berjam-jam, ini dukun beranak melakukan aborsi sampai mencabut rahim. Itu kan luar biasa. Itu ada kasus Dayu. Bayangin, pendarahan yang luar biasa. Makanya itu tidak sembarangan ya aborsi. Jadi apalagi aborsi yang dilakukan ilegal itu luar biasa efeknya. Itu sampai tadi tercerabut rahimnya dari tubuh kita. Yaitu kalau otomatis, apalagi kalau yang baru pertama kali ini kan otomatis nanti kemungkinan tidak bisa punya anak lagi. Betul. Nah ini yang mesti perlu diingat betul oleh generasi muda kita, utamanya yang perempuan, tidak diambil enaknya begitu saja, tapi diperhatikan efek masa ke depannya. Nah ini nih Mbak, saya nggak setuju nih, utamanya perempuan. Gimana Dayu? Praktek aborsi, jangan yang disalahkan hanya perempuannya. Saja. Laki-laki itu berperan penting. Jadi laki-laki itu juga berperan penting. Artinya dosanya sama loh. Tidak hanya dititik beratkan pada perempuan, semua dititik beratkan pada perempuan. Padahal laki-lakinya juga berperan utama. Iya. Nah ini kalau memang bentuk kasih sayangnya seorang laki-laki kepada pasangannya, ya harus kita jaga keselamatan jiwanya juga. Jadi laki-laki atau perempuan memiliki resiko yang sama. Memiliki resiko yang sama. Dalam KUHP ada undang-undang hukum pidana dan perdata. Bagi barang siapa yang melakukan praktek aborsi, menyuruh dia mengaborsi, mengantarkan dia aborsi, bisa dikenakan pidana 4 tahun. 4 tahun penjara loh, baik laki-laki loh Dayu. Ya, baik laki-laki atau perempuan. Artinya hukum negara juga sudah memayungi hal itu. Sudah memayungi hal itu. Jadi berhati-hatilah anak-anak muda. Kita khususnya, kita dulu memberikan contohnya, setelah itu baru kita getok tularkan kepada yang muda-muda itu. Mungkin itu aja kali ya Mbak hari ini. Untuk selanjutnya mungkin tadi yang tadi upacara-upacaranya nanti. Kapan-kapan kita. Ya memang kalau di Bali ini sangat banyak sekali ritual upacara yang dilakukan oleh teman kita, teman-teman Hindu. Jadi nanti teman-teman dari luar Bali kalau datang ke Bali itu biar nggak heran. Jadi memang sangat banyak sekali ada sedikit kegiatan mereka ada upacara sedikit yang sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya betul. Oke. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan Dayu ya. Betul. Terkait program sigap edukasi agama dari penyuluh. Semoga bermanfaat. Terima kasih Dayu. Terima kasih kembali terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke.